Tiada hari, tiada update guys. Itulah Pitup, bisnis big data dengan sejuta update. Kalau nggak update, nggak updol, ya kan? Maka dari itu, yuk kita pantengin sama-sama update Pitup terbaru edisi 10 Februari. Pak Eman, Ketua NU Pusat Bidang Ekonomi, Organisasi Keagamaan, mana mungkin dia akan menghancurkan organisasinya sendiri, karirnya sendiri, kalau dia tahu bahwa Pitup itu haram dan membahayakan bagi dirinya sendiri. Tak mudah menjadi ketua pusat. Kalau dia tahu dari awal sistem Pitup, maka tak akan berani bergabung, sebab nama dan titel serta jabatannya dipertaruhkan. Sebab mencari ilmu itu wajib. Barang siapa tak tahu sesuatu adalah keburukan, maka suatu saat dia akan terperosok ke dalam keburukan tersebut. Kalau semua tersangka sudah diperiksa dan diseret ke pengadilan, maka akan terungkap semua simpul yang belum terurai. Yang jelas, kebenaran adalah jelas eksistensinya. Kesalahan pun sudah jelas. Ini sudah ranahnya penyidik Bareskrim Polri. Semoga surat panggilan buat saudara Miftahul Ulum menjadi kunci pembuka tabir gelap gurita tentang bisnis money game Ponzi yang bernama Pitup ini. Sehingga menjadi terang benderang mengurai benang kusut Pitup. Kami bergerak demi kalian semua para pecundang, bukan semata-mata untuk kami saja kok. Emang ada yang berani lawan Pitup dan bos-bosnya? Hanya kami di Mayoni berani melawan untuk keadilan dan kebenaran Anda semua. Masalah perizinan dan sistem dari SBI semua sudah fix. Tinggal Pitup memenuhi syarat dari SBI. Setelah itu Pitup baru bisa terbang bebas. Mari kita lanjutkan sampai titik darah penghabisan. Dan kebenaran pasti menang. Kebatilan pasti musnah. Cie-cie, bahagianya yang lagi ultah. 1 tahun Pitup scam, baiknya dirayakan di Bareskrim. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ingin jadi pengusaha sukses harus pantang menyerah. Ingin jadi orang sukses harus usaha. Ingin jadi pengusaha sukses harus ikhtiar. Ingin jadi pengusaha sukses harus doa yang tidak pernah berhenti. Dan juga harus percaya kepada Sang Pemberi Rezeki, yakni Tuhan Yang Kuasa. Ayo kita pahami keadaan perjuangan manajemen Pitup. Dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sebenarnya sih, kalau kita mikir secara logis, orang sukses dimanapun pasti memulainya juga dari nol, ya kan? Walaupun dengan keadaan-keadaan demikian, namun manajemen Pitup tetap harus berusaha bekerja buat kita semuanya Pitubers. Sampai terlihat hasil yang memuaskan dalam membangun sistem konsep Pitup dalam jangka waktu yang panjang. Ada apa dengan perjuangan manajemen Pitup? Dan tanda-tanda apa manajemen mengadakan pertemuan dengan mengundang para perwakilan members Pitup? Justru karena itulah yang membuat mereka berjuang untuk sukses. Sementara kita sebagai mitranya memberikan respon kesan balik, yaitu memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk melakukan tugasnya dengan baik. Begitu pula dalam menjalankan bisnis ini, sebagai Pitubers, baik itu sudah lama gabung atau baru gabung. Baik yang sudah menikmati hasil atau yang masih dalam proses menuju hasil. Nggak mungkin langsung sukses, makmur dan merdeka tanpa berproses, ya kan? Nah, bayangkan juga, resapi pakai hati. Demikian juga manajemen Pitup dalam proses perjuangan. Maka nggak ada salahnya kita memberikan waktu kepada manajemen membangun bisnisnya kembali. Jika yang ngajak kita sama-sama masih dalam proses perjuangannya, baik itu manajemen ataupun leader, lalu mengapa kita sendiri memaksakan diri untuk sukses tanpa berproses? Jika proses perjuangan itu ada, maka kerjasama yang baik antara manajemen Pitup dengan Pitubers, yang artinya sama-sama kelelahan, berat sama-sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka di saat itulah solusi-solusi yang tepat buat kita semuanya. Ayo kita berjuang bersama-sama bagi yang mau sukses. Justru kitalah para Pitubers yang harus lebih memahami manajemen dibandingkan kita lebih memahami dari hasil bisnis Pitup kita sendiri. Bukan seperti apa tuntutan kita kepada manajemen yang menginginkan secepatnya Pitup on. Namun yang terpenting adalah memberikan dukungan ke manajemen dalam berusaha mempersiapkan persiapan-persiapan sebelum Pitup di-on-kan kembali. Jadi kesimpulannya adalah, meskipun orang-orang di luar sana mengatakan Pitup telah scam, dan Pitup bisnis nggak normal, dan Pitup bisnis tipu-tipu, kuncinya adalah diri kita sendiri, karena kita bisa menilainya melalui proses perjuangan panjang kita di bisnis ini. Hidupmu, hidupku. Di saat kamu miskin, orang lain akan berkata, kamu pemalas. Di saat kamu kaya, orang lain akan berkata, kamu sombong dan pelit. Di saat kamu bangkrut, orang lain akan berkata, kamu royal dan bodoh. So, apapun kondisi kita tidak akan lepas dari penilaian orang lain. Anda harus yakin dengan pilihanmu. Terus semangat dan jangan lupa berdoa. Semua kita kembalikan kepada Sang Pencipta.
Tema selanjutnya, memaknai bisnis network. Bisnis tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana membangun kekayaan, membangun aset, dan bagaimana membangun jaringan. Bisnis adalah pendidikan karakter diri, membentuk magnet dan cahaya dalam diri kita, menjadi pribadi yang menarik kepada kebaikan dan berbagi kebaikan. Karakter asli manusia dan akhlak akan nampak saat mereka berbisnis dan di perjalanan, bukan di tempat ibadah. Jika kita sudah bisa memaknai bisnis network untuk berbagi kebaikan dan menginspirasi banyak orang, barulah kita bisa memaknai dengan yang sebenarnya. Waktunya kita berubah, karena Tuhan tidak akan merubah pikiran, kelakuan manusia, selagi manusia itu tidak merubah akhlaknya sendiri. Satu lagi, upgrade-lah mindset kita dan tingkatkan kapasitas kita supaya menjadi orang cerdas. Akan lebih berdosa apabila kita mengetahui suatu kejahatan tetapi kita diam saja dan tidak berusaha untuk memberantasnya, paling tidak mengkritisi. Kapankah penantian panjang ini akan berakhir? Pak Kiai Eman menyatakan beliau bukan bagian dari manajemen Fitub. Kedepannya langkah-langkah teknis tetap dipegang oleh manajemen Fitub. Jadi nasib Fitub sendiri bagaimana dong ya? Jawaban Kiai Eman atas dasar pertanyaan tentang Fitub dulu di awal, di mana Kiai Eman beserta Kiai Sas hanya mempunyai saham di Fitub. Sementara manajemen Fitub bukan dikelola oleh Pak Kiai Eman. Bedanya sekarang karena manajemen Fitub yang belum menuntaskan, maka oleh sebab itu sekarang diambil oleh Pak Kiai Eman dan membentuk tim baru. Kiai Eman sebagai direktur PT Kebanu hanya memiliki saham di PT Future Biotech. Untuk teknis sendiri tetap dikelola sendiri oleh PT Future Biotech. Dan penutupan terakhir pun diperjelas kembali oleh Pak Kiai Eman. Beliau tidak ada menyebutkan mengelola atau mengambil alih. Dalam hal ini, Kiai Eman mengklarifikasi tuduhan investasi bodong terhadap Fitub. Mengklarifikasi bahwa Fitub diambil alih atau tidak. Karena itu ada momen tersendiri, tidak sembarang jika pengurusan administrasi atau strukturnya belum disahkan. Perihal ini betul sekali bahwa Fituber tidak dipungut biaya ketika mendaftar. Itu yang selalu ditegaskan Pak Kiai Eman. Berharap semoga Fitub akan kembali seperti dulu sebelum ada P+. Karena Kiai Eman pernah bilang investornya adalah para Fituber itu sendiri. Masalahnya di sini adalah Kiai Eman sepertinya kurang paham marketing plan Fitub. Tapi bagaimanapun bentuknya marketing plan Fitub nanti ketika Fitub on, saya berharap semoga perusahaan bisa menyerap semua PP kami para member Fitub. Untuk sekarang ini sesuai apa yang disampaikan melalui channel konten kreator bahwa telah dibentuk tim. Tentu tim inilah yang ditunjuk adalah orang-orang yang paham bagaimana marketing plan yang lalu dan bagaimana ke depannya. Kita doakan saja tim manajemen supaya gerak cepat. Semua butuh proses dan progres. Karena di mana tak semudah membalikkan telapak tangan. Yang mudah itu telapak tangan di bawah. Maka yang lebih susah telapak tangan di atas, ya kan? Lanjutkan tema selanjutnya, kajian rezeki healing. Memandang masalah dari sisi spiritualitas. Saat kita memandang masalah itu merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Bahwa masalah itu bentuk ujian dan peringatan. Agar kita kembali pada jalan sesuai aturan agama. Ketika kita mampu menjalani masalah dengan sabar dan bijak, maka secara tidak sadar sebenarnya itulah bentuk dari kasih sayang Tuhan. Ketika kita kembali kepadanya, kita telah mampu menjalani bentuk kasih sayangnya yang berupa masalah selama kita hidup di dunia ini. Lanjut, tema selanjutnya bisnis praktis. Rasio jumlah entrepreneur atau pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 2-3%. Idealnya menurut pemerintah dan Apindo adalah 14% agar Indonesia bisa maju dan berkembang. Menurut Global Entrepreneurship Index 2018, 4 negara dengan posisi teratas adalah Amerika, Swiss, Kanada, dan Inggris atau UK. Indonesia di posisi 75, walaupun masih kalah dengan Vietnam dan Maroko. Bagi saya, bisnis adalah kendaraan. Ya, cuman kendaraan. Lantas, apa tujuannya? Keberkahan dan kebermanfaatan. Manfaat buat siapa? Ya, buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Hal ini harus kita ingat-ingat selalu. Jangan sampai salah niat, ya kan? Saat ini, membuka lapangan kerja adalah tindakan yang sangat mulia dan sangat dibutuhkan. Hey, yakinlah. Saat Anda jadi entrepreneur, maka Anda jadi solusi bagi diri Anda, keluarga Anda, bahkan bangsa Anda. Siap? Duit cekak tapi pengen jadi pengusaha. Duit cekak tapi pengen untung cepat. Mungkinkah? Ya, sangat mungkin. Lalu gimana caranya? Saran saya hindari produksi dulu. Kebayang nggak sih kalau awal-awal kita harus beli mesin atau beli alat terus nyari karyawan?
Berapa modalnya dan kapan balik modalnya? Apa kita sudah siap kalau 2 tahun balik modalnya? Pikir coy. Mending cari vendor terpercaya yang bisa menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif. Tugas kita hanya fokus di penjualan. Ini jauh lebih praktis soal brand. Boleh brand dia, boleh juga brand kita sendiri. Coba kita lihat outlet iPhone dan MacBook. Coba kita lihat juga showroom dan dealer Toyota. Mereka hanya fokus menjual. Dan mereka nggak memproduksi sama sekali. Dia tetap pengusaha toh. Kita juga bisa seperti itu. Misal jadi franchise atau agen untuk produk tertentu. Sekali lagi, kalau modal dan pengalaman terbatas, ada baiknya kita fokus menjual saja. Namanya bisa franchise, lisensi, distributor, agen, atau reseller. Penderitaan VTuber ada 2, yaitu ditipu VTube dan dikadalin V+. Pesan buat para member VTube, jangan pernah jual pipi Anda, karena itu aset luar biasa, warisan buat anak cucu kita. Kemungkinan 30% VTube akan on, tetapi dengan model dan gaya baru. Nasib yang fast track, risiko masing-masing. Jadi buat member-member lama, jangan berharap VTube akan on, tetapi berharaplah perusahaan akan membayar VP-nya. Cuma mustahil aja dengan alasan perusahaan tidak menyuruh fast track, nyuruhnya daftar gratis. Terkait ada fasilitas fast track itu ada sendiri secara goib tanpa sepengetahuan perusahaan. VTube belum memiliki izin dari OJK. Izin yang dimiliki saat ini adalah masih berizin Badan Hukum Perseroan Berbasis Digital. Apakah mampu melampirkan daftar perusahaan yang akan memasang iklan di APK VTube? Lalu, presentasi marketing plan bisnisnya berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Jadi keyakinan saya bahwa manajemen VTube nggak akan mampu menyelesaikan regulasi itu. Orang munafik berbohong banyak dari oknum-oknum tokoh agama. Tujuan mereka hanya duniawi semata. Bukan asumsi atau pandangan yang berbeda sebenarnya, akan tetapi jika terus-terusan dibiarkan di situ, maka member-member VTube akan cerdas dan berpikir logika. Akhirnya tersadarkan bahwa VTube itu sebuah bisnis yang kalau tidak menipu, akhirnya akan ditipu. Contoh, kalau kita tidak menjual pipi kepada downline, maka kita tidak akan mendapatkan duit, ya kan? Sebab perusahaan tidak akan mampu membeli pipi. Maka kalau tidak mencari downline yang fast track, maka pipi tidak akan mendapatkan apa-apa, alias zong, bolong. Semoga drama VTube ini segera berakhir dengan diseretnya tim teknis manajemen VTube beserta para pimpinan ke meja hijau. Karena aplikasi VTube ini sudah merusak tali silaturahmi terhadap rekan, tetangga, dan saudara kita yang kita ajak masuk ke bisnis tipu menipu ini. Manajemen VTube itu nggak akan mau diajak diskusi terbuka sama tim Pak Afiat karena mereka nggak akan bisa menang adu data dan fakta. Kalau mereka membuat aplikasi yang amanah, pasti mereka tidak menyebarkan hoak dan tidak munafik. Kan sejak awal VTube datang udah munafik dan hoak. Mereka tidak mau serius menanggapi member yang bertanya serius. Yunita Atmojo terang-terangan berbicara bahwa VTube bukan ranahnya OJK, tetapi di take down ganti domain. Si Wilbert menyatakan 1% lagi dan itu hoax stempel palsu. Kiai Eman bersandiwara dan berdrama tidak mengetahui skema VTube yang asli. Kalau memang Pak Eman ini tidak berbohong dan tidak munafik, pasti tahu sesungguhnya tentang VTube dan mau diajak negosiasi dari pihak Mayoni. Tak perlu dipanggil oleh Bareskrim untuk penjelasannya. Seorang ahli agama pasti tahu hukum agama dan tahu dosa. Hanya pihak kepolisian saja sekarang kuncinya. Semoga bapak-bapak polisi dimudahkan dalam penyelidikannya. Udah ketipu masih aja percaya. Weleh. Entuber. Curhat VTuber. Buat VTuber yang beranggapan begini, perusahaan kan nggak dapat uang dari member karena transaksi murni dari seller ke buyer. Kan bisa aja ada indikasi manipulasi pipi buat para petingginya. Jadi bisa leluasa jual pipi ke member langsung. Apalagi kemarin gencar-gencarnya promoin suatu saat pipi nilainya akan lebih dari $1. Otomatis banyak yang tergiur buat beli pipi sebanyak-banyaknya. Bagi yang masih membela pelanggar hukum atau kejahatan atau penipuan, pasti akan terlibat dan terseret pula. Ikut bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan keterlibatannya di depan hukum. Bermimpilah selagi mimpi itu gratis guys. Bermimpi aja takut bagaimana jadi kenyataan, ya kan? Loh, justru kalau tanggal 17 Februari 2021 itu nggak ada, maka semakin banyak yang sudah menjadi diamond baru. Cuma karena adanya tanggal itu, makanya fast track jadi terkesan buruk. Tapi di sistem baru nanti fast track udah dihilangkan, makanya bersiap menyambut VTube on. Kalau VTube itu menguntungkan semua orang, tentunya Pak Presiden beserta menteri-menterinya
Dan DPR, gubernur, bupati, camat, lurah, RT RW sudah disuruh presiden untuk mengikuti Pitup semua. Lumayan, dalam setahun hutang negara yang ribuan triliun itu bisa lunas. Dan bangsa Indonesia jadi negara terkaya di dunia gara-gara ikut Pitup, ya kan? Kalau misalnya semua warga negara Indonesia yang banyaknya sekitar 2-30 juta jadi member Pitup, maka tiap hari ABRI bisa beli pesawat siluman F-16 dan pesawat tempur tanpa awak. Bisa beli satelit 7 buah setiap minggu sekali. Rakyat Indonesia jadi gemah ripah roh jinawi, toto tentrem kerto harjo. Nggak perlu orang antri ikut ujian PNS atau ASN. Nggak perlu juga ada angkot, nggak perlu juga ada guru. Semua orang tugasnya cuma klik iklan 10 kali. Terus duit mengalir jadi Samudra Hindia penuh dengan tumpukan uang. Wahahaha. Pitup perusahaan Big Data terbesar di Asia. Bisnis inovasi yang mengubah kaya jadi miskin, mengubah bahagia jadi derita, dan mengubah tertawa jadi air mata. Ngak. Fokus pada tujuan. Hukum konsentrasi menyatakan bahwa semakin Anda memikirkan sesuatu, maka semakin besar kapasitas dan energi mental yang Anda curahkan pada hal itu, yang mengakibatkan pikiran itu menjadi semakin kuat. Selanjutnya, pikiran yang semakin kuat ini akan mempengaruhi dan mengendalikan perilaku Anda. Efeknya seperti bola salju yang semula masih kecil. Saat menggelinding dari atas bukit ke lembah, maka ia membangun momentum menjadi semakin besar dan semakin kuat, sehingga akhirnya semakin sulit dihentikan. Kekuatan hukum ini ibarat pedang bermata dua, bisa membantu Anda dan bisa juga menghancurkan hidup Anda. Jika Anda terus berpikir mengenai goal Anda, maka pikiran ini akan mendominasi semua pikiran, ucapan, perasaan, perbuatan, dan tindakan Anda. Semakin Anda memikirkan tujuan Anda, maka semakin kuat pikiran ini dan semakin fokus Anda untuk mencapainya. Semakin sering Anda memikirkannya, maka semakin termotivasi Anda untuk mencapainya. Sebaliknya guys, bila Anda secara sadar atau tidak selalu memikirkan hal yang tidak Anda inginkan, maka pemikiran ini akan mendominasi semua pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan, dan tindakan Anda, sehingga akhirnya apa yang tidak Anda inginkan akan menjadi kenyataan bagi Anda. Lalu, apa yang ingin Anda capai dalam hidup Anda? Jawabannya bisa beragam, namun ada satu hal yang konsisten. Mereka yang hidupnya biasa-biasa atau malah serba kekurangan biasanya memberikan jawaban seperti ini. Saya tidak mau hidup susah. Saya sudah cukup menderita. Saya tidak ingin dipandang rendah oleh orang lain. Saya sudah capek hidup miskin. Sebaliknya, orang sukses atau yang mempunyai prestasi tinggi akan menjawab seperti ini. Saya ingin mengembangkan usaha saya ke kota lain. Kemudian, saya ingin meningkatkan penghasilan saya 3 kali lipat dalam tahun ini. Kemudian, saya ingin membawa keluarga saya liburan ke luar negeri akhir tahun ini. Anda bisa lihat bedanya kan? Kalau orang gagal adalah orang yang selalu memikirkan apa yang tidak mereka inginkan. Sesuai dengan hukum konsentrasi, semakin mereka fokus pada hal yang tidak diinginkan, justru semakin kuat pikiran mereka memikirkan hal itu. Dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang tidak mereka inginkan. Sebaliknya, orang sukses selalu memikirkan hal yang mereka inginkan, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk dapat menggunakan hukum konsentrasi dengan maksimal, Anda perlu menuliskan apa yang Anda inginkan. Kemudian secara konsisten memikirkan hal itu, membicarakannya, bertindak, dan bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang layak untuk mendapatkan keberhasilan yang diinginkan. Ada 2 cara untuk menggunakan hukum ini. Pertama, dengan pikiran sadar Anda terus-menerus mengingat goal Anda. Hal ini tentu akan sangat melelahkan dan efeknya biasanya kurang kuat dan membutuhkan waktu yang lama. Cara kedua yaitu dengan menggunakan pikiran bawah sadar. Caranya adalah dengan menanamkan goal ini di pikiran bawah sadar serta diberi program untuk bisa terus mengingat dan memperkuat goal ini secara berkelanjutan. Cara kedua ini memang membutuhkan teknik namun tidak sesulit yang dibayangkan oleh orang lain. Dengan teknik melakukan reprogramming melalui audio hipnoterapi, Anda akan mudah fokus pada goal Anda sehingga akan lebih cepat mencapai kesuksesan hidup Anda. Kesuksesan itu ternyata memiliki pola. Dan salah satunya adalah dengan memperkuat keyakinan sukses dan memperbesar kapasitas kemakmuran. Oke brother, cukup sekian serangkuman Pitup update hari ini. Semoga mencerahkan ya. Terima kasih sudah stay. See you.